ikhtiar kemana aja. Ya. Mungkin Allah yang berkehendakan ya, mungkin Oke. di tangan siapa kita nggak tahu. Ya udah, saya itu katanya sih ada benda-benda. Tapi alhamdulillah enakan, cuma sampai saat ini masih agak nyesek. Saya Oke. udah usaha juga Ya. minta maaf sama suami, sama orang tua, sama mertua. Alhamdulillah udah plong, maksudnya udah enak gitu. Ini pemirsa setia Siraman Kolbu. Iya, saya baru enggak semenjak saya sakit itu, nggak tahu emang udah Allah yang nyaranin itu, saya nonton ini alhamdulillah. Terus pokoknya diajak jalan-jalan tuh, tapi itu berhari-hari, saya kan nggak sadar. Ada apa saja di 7 lapisan itu? Ya sehabis itu ngelihat kayak pintu neraka sama surga gitu, jadi di sebelah kanan itu kayak surga, terus di belah kiri itu neraka. Emang kayak gimana? Dia dibilangin sih kayak ada yang ngasih. Itu yang kupingnya caplang. Nih surga, nih neraka gitu. Nah, terus kayak gitu kan saya emang di rukyah dipanggilin Pak Ustadz ngerukyah saya, alhamdulillah bisa ini diobati bertahun-tahun nggak kumat ya, nggak kumat, alhamdulillah. Terus sering kesurupan gitu, sering bisa ngeliat. Terus kan sampai sekarang? Iya, kata Pak Ustadz itu pernah bilang gini, kan itu berkali-kali ketemu Pak Ustadznya kalau nggak salah berkali-kali juga ya. Katanya ini ya memang udah insya Allah emang karomah. Kalau memang karomah itu di umur saya 40 tahunan ke atas insya Allah bisa ngobatin orang katanya. Terus kan saya berdoa aja, diajarin sama Pak Ustadz itu. Berdoa aja ibu kalau memang ini emang udah kehendak Allah, ama karena Allah saya bisa mengobatin orang dan untuk membantu orang banyak, ikhlas. Terus ya nanti kedepannya akan ditunjukkan. Tapi jika emang ini bukan untuk membantu orang, untuk zolim pada diri saya, tolong minta dihilangkan gitu. Berdoanya saya begitu terus tuh. Tapi pas hamil anak kedua ini, sebelum hamil malah kesini makin bisa ngelihat Pak Ustadz. Jadi kayak saya sebenarnya tahu nih, misalnya ibu ini tetangga saya sakit, tapi nggak wajar. Saya sebenarnya tahu. Saya pengen ngebantu karena saya orangnya kan nggak tegaan, pengen niat membantu sangat besar. Tapi saya mundur, pikir saya apalah gitu, maksud saya tuh nggak punya ilmu apa-apa gitu. Nah yang terakhir ini saya di Opnam akhir bulan kemarin. Opnam ini sakitnya apa? Katanya lambung, asam lambung naik. Jadi katanya sih gitu, tapi semua dicek paru-paru normal semua, trombosit normal. Kalau itu asam lambung naik kayaknya Mas Irwan bisa jawab deh. Kurang makan ya. Asam lambung naik biasanya apa Mas? Takut salah Ustaz? Enggak apa-apa, biasanya apa? Biasanya ada apa di lambung? ke suami. Ada apa di lambung? Ada jinnya juga. Ada jinnya juga. Ya, betul. Ada ilmu. Iya. Kalau asam lambung naik terus sering gitu, kemudian sakit, sesek, ya itu ada ilmu. Memang sesak. Sama seperti ibu ini, ada ilmu. Udah enakan ibu? Alhamdulillah, nggak sesek. Nah mirip seperti itu. Tapi yang saya rasain yang dulu kan negatif Pak Ustadz. Tapi kesini-sinian saya sering ngelihatnya yang datang tuh Pak Kiai. Alhamdulillah tuh saya pernah diizinin mimpi tuh naik haji sama sendiri pernah, terus sama ibu mertua. Itu saya ada di Mekah. Itu tersiksa atau menikmati ibu? Itu mimpi kalau itu ya. Kalau itu mimpi ya insya Allah mudah-mudahan benar ya Pak Ustadz ya, diaminin aja. Amin aja. Kalau saya mah begitu mikirnya positif. Amin. Nah kalau sekarang ini yang saya alami kan sakit memang asam lambung. Dari kemarin sakit juga memang saya berpikir positif. Emang kerasa kayak ada yang meremes di sini. Itu nggak tahu mimpi atau bukan. Tapi ya saya mikir positif aja, mungkin ini memang medis. Makanya saya suruh suami, ayo berobat ke rumah sakit. Betul. Ikhtiar katanya. Ya udah ikhtiar ke rumah sakit kok dicek ini semua gak ada bagus, apa-apa. normal, sampai ditolak-tolak rumah sakit. Nah terus akhirnya terakhir ditolak. Karena gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Iya mungkin paling ya itu sewajarnya lambung, asam lambung. Iya tapi ya memang alhamdulillah enakan. Terus terakhir pengobatan sama kan masih ngeluh, masih nggak enak ya. Terus dipanggil lah Pak Haji. Terus Pak Haji katanya ngambil benda-benda dari dalam tubuh katanya. Saya kan nggak begitu enggak ya. Enakan sih Pak Ustadz. Karena juga saya niatnya emang lillah, ya udah kalau emang kan itu orang tua yang ini yang nyuruh nyaranin, terus kalau memang
emang sembuhnya dari itu ya katakan ikhtiar kemana aja. Ya. Mungkin Allah yang berkehendakan ya, mungkin Oke. di tangan siapa kita nggak tahu. Ya udah, saya itu katanya sih ada benda-benda. Tapi alhamdulillah enakan, cuma sampai saat ini masih agak nyesek. Saya udah usaha juga minta maaf sama suami, sama orang tua, sama mertua. Alhamdulillah udah plong, maksudnya udah enak gitu. Ini pemirsa setia Siraman Kolbu. Iya, saya baru enggak semenjak saya sakit itu nggak tahu emang udah Allah yang nyaranin itu saya nonton ini alhamdulillah dikasih petunjuk gitu. Udah kata suami, udah jangan ngomong mulu. Ya udah, suaminya lucu. Iya. Jadi doyan cerita istrinya ya. Tersiksa atau menikmati? Apa? Mbak Mala sendiri tersiksa atau menikmati dengan kondisi seperti ini? Ya tersiksa sih sebenarnya kalau sekarang ini alhamdulillah sudah lebih baik karena saya itu lillah karena Allah ya hidup mati Allah yang menentukan yang berobat juga. Ditanyain lagi, cerita molor-molor nanti. Oke. Udah doyan cerita beliaunya, tapi datar. Iya. Tapi suaminya lucu. Lucu. Kan disuruhnya gitu katanya ya, Iya. kalau emang ada undang-undang ceritain aja apa adanya. Betul, ya, biar plong takutnya nanti apa ada yang kurang gimana Oke. gitu. Sudah? Ya, Sudah? ya, sip. Ibu namanya siapa? Bu Mala ya, Mala benar, aja. Bu Mala. Ini memang ada ilmu di dalam tubuh ibu, termasuk yang bisa ngelihat makhluk itu ada di mata ibu ada, di otak ada, di telinga ada, di sini ada. Kemudian yang saya curiga itu di langit 7 ada kuping caplang. Nah itu saya curiga Itu yang dulu. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah ya itu. Ya itu hanya curiga aja. Iya. Saya stop dulu Iya, biar benar. nggak bablas. Oke. Suaminya lucu banget. Oke. Emang gitu ya Mas? Udah, Suka cerita emang emang? begitu ya? Iya. Suka cerita? Saya paling Buat. ceritanya ke dia aja. Tapi hebat loh, ini sabar banget. Mas. Sabar nih suami ya, betul. Saya suka ini. Ini suami bagus, suami siaga ini. Jadi kalau suaminya itu pusing, ibu Bu, ini terus dia tidur. Dia ngomong gitu. Suaminya tidur. Ya sudah saya bantu. Mau dikeluarin nggak itu? Ya, Mau. mau lah. Mau ya. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi. ke Amin. depannya. Nah itu doa. Oke. Bu Mala ikutin doa, ngaminin doa saya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin ya. Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Mala. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Mala, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Mbak Mala dari orang tua sebelumnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika orang tua terdahulu memasukkan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa orang tua Mbak Mala sebelumnya ya Allah yang berbuat musyrik. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Mala ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Mala ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Mala, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Mala ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mala banyak sekali jin-jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Mala karena dipanggil dengan bacaan-bacaan Quran yang tidak lillahi ta'ala, ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau keluarkan jin-jin yang menutupi tubuhnya Mbak Mala yang masuk karena membaca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah.
Aku mohon agar Engkau keluarkan mereka. Dan juga jin-jin yang menguasai kata-kata dan mulutnya Mbak Mala, walaupun dia meracau, meminta untuk tidak dikeluarkan, meminta pada bahwa Mbak Mala orang baik, aku mohon kepadamu agar jin-jin tersebut karena keinginannya, karena egonya, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni keinginan jin yang berlebihan untuk menguasai Mbak Mala ya Allah. Aku mohon agar Engkau ampuni keinginan-keinginan jin yang ingin menguasai Mbak Mala ya Allah. Amin.